F. Agama Konghucu. Agama Konghucu adalah sebuah agama yang dihubungkan dengan ajaran filsafat dari Konghucu, Kongfuce, Kongcu atau Konfusius. Meski demikian, agama ini lebih tepat disebut sebagai agama tradisional Cina karena sudah ada pada masa jauh sebelum Konghucu lahir. Konghucu sendiri berkata, "Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut." Istilah aslinya yang lebih tepat untuk agama ini adalah Rujiao, yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Sehingga agama ini kadang juga disebut sebagai Ruism. Rujiao sudah ada jauh sebelum Nabi Konghucu lahir. Rujiao sudah dimulai sejak Nabi Fuxi Shennong pada tahun 2838 hingga 2698 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan Huangdi, Yao, Shun, Dayu, Shangtang, Wen Wuzonggong, sampai kemudian dilanjutkan oleh Nabi Kongzi dan Mengzi. Para nabi inilah peletak dasar Rujiao, sedangkan Nabi Kongzi adalah penerus, pembaharu, dan penyempurna. Maka Rujiao juga disebut Kongjiao. Kongzi atau Konghucu dianggap memiliki jasa yang besar dalam melestarikan kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi Cina kuno ini. Meski demikian, ada juga sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Konghucu adalah sebuah sistem etika dan filsafat saja. Agak sulit memperkirakan berapa jumlah penganut agama ini karena di banyak tempat agama ini telah mengalami sinkretisme dengan berbagai ajaran lain. Di Indonesia, mayoritas warga keturunan Tionghoa menganut agama Tridharma, yang merupakan gabungan antara agama Konghucu, Buddha, dan Tao dengan tempat ibadahnya yang disebut sebagai kelenteng. Tapi secara keseluruhan, penganut agama tradisional Cina di seluruh dunia diperkirakan mencapai 500 juta orang dengan populasi terbesar berada di negara Cina. Kalender Imlek dibuat oleh Nabi Konghucu. Nabi Kongcu mengambil sumbernya dari penanggalan dinasti Xia pada tahun 2200 sebelum Masehi yang sudah ditata kembali oleh Nabi Kongcu. Kongcu juga dianggap sebagai penulis atau setidaknya penyunting dari 5 kitab klasik yang menjadi dasar bagi ajaran Konfusianisme. Kelima kitab itu disebut Wujing atau kitab suci dan Nan 5, terdiri atas kitab sajak suci, kitab dokumen sejarah, kitab wahyu perubahan, kitab suci kesusilaan, dan kitab Chunkui. Chunkyu. Selain itu, masih ada lagi kitab Sishu, yang terdiri atas kitab ajaran besar, kitab tengah sempurna, kitab sabda suci, dan kitab Mengzi, serta sebuah kitab lagi yaitu kitab Bhakti. Adapun rohaniawan dalam agama Konghucu disebut sebagai Jiao Sheng, atau penyebar agama, dan Wenqi atau guru agama, atau Xueshi yakni pendeta, dan Zhang Lao atau tokoh dan sesepuh. Agama Konghucu mengajarkan tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan sang pencipta alam semesta yang disebut dengan istilah Tian atau Shangdi. Filsafat dasar Konghucu terdiri dari 3 dasar yaitu Tian atau Tuhan, Xin yakni kodrat manusia, dan Ren, peri kemanusiaan. Tian adalah maha pencipta alam semesta yang dilambangkan dengan ciri-ciri Yuan atau selalu hadir, Heng selalu berhasil, Li selalu membawa berkah, dan Zhen selalu adil, tidak membeda-bedakan. Sedangkan Xing adalah jati diri dan kodrat manusia, yaitu perwujudan firman Tian dalam diri manusia. Xing menghubungkan Tian dengan segala ciptaannya. Manusia sulit mengenali kodrat sejatinya karena tertutup oleh emosi, ego, dan hawa nafsu sehingga harus dibimbing dengan pedoman etika. Meskipun Xing setiap manusia berbeda-beda, tetapi memiliki satu persamaan yaitu Ren, yakni peri kemanusiaan. Ren atau peri kemanusiaan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Zong, yakni setia, dan Shu, yakni solidaritas, dan dapat digambarkan dengan ungkapan apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah dilakukan terhadap orang lain.
8 pengakuan iman dalam agama Konghucu adalah: 1. Sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. 3. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. 4. Sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. 5. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. 6. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kongzi. 7. Sepenuh iman memuliakan kitab Sishu dan Wujing. 8. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Adapun 5 sifat kekekalan atau wuchang terdiri dari: 1. Ren, yakni kasih sayang. 2. Yi, yakni kebenaran atau keadilan. 3. Li, yakni kesusilaan. 4. Zi, yakni kebijaksanaan. Dan 5. Shin, dapat dipercaya. Konghucu juga mengajarkan 5 hubungan norma etika dalam bermasyarakat atau wulun, yaitu hubungan antara pimpinan dan bawahan, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik, dan hubungan antara teman dan sahabat. Konghucu juga mengajarkan 8 kebajikan atau bade yang terdiri dari: 1. Xiao, yakni laku bakti, yaitu berbakti kepada orang tua, leluhur, dan guru. 2. Ti, yakni rendah hati, yaitu sikap kasih sayang antar saudara yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda. 3. Zong, yakni setia, yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara. 4. Shin, yakni dapat dipercaya. 5. Li, yakni susila, yaitu sopan santun dan bersusila. 6. Yi, yakni bijaksana, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. 7. Lian, yakni suci hati, yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian dan tidak menyeleweng atau menyimpang. Dan 8. Shi, yakni tahu malu, yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti. Selain penghormatan kepada arwah leluhur, agama tradisional Cina juga mengenal banyak dewa-dewi. Ada ratusan dewa Cina, termasuk dewa dan dewi yang bersifat lokal. Tokoh-tokoh sejarah yang terkenal karena keberanian atau kebajikan mereka juga dihormati dan kadang dipuja sebagai orang-orang kudus. Zhu, Xian, atau bahkan meningkat ke status Shen atau dewa. Pada masa dinasti Han, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Wuti, ajaran Konghucu ditetapkan sebagai filsafat resmi negara Cina. Disintegrasi Han di abad kedua Masehi membuka jalan bagi ajaran Buddhisme dan Taoisme mendominasi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kebangkitan kembali Konfusianisme dimulai pada masa dinasti Tang, pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Pada akhir dinasti Tang, Konfusianisme mengadaptasi sebagian model dari Buddhisme dan Taoisme dan dirumuskan sebagai Neo-Konfusianisme. Bentuk kebangkitan ini berupa dijadikannya Konfusianisme sebagai dasar dari ujian kenegaraan dan sebagai filosofi inti para sarjana dinasti Song pada tahun 960 hingga 1279 Masehi. Ajaran Konghucu dijadikan mata ujian dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintahan. Hal ini berlangsung selama berabad-abad sampai dengan tahun 1900-an sebelum akhirnya komunisme menguasai Cina. Penghapusan sistem ujian pada tahun 1905 menandai akhir dari Konfusianisme sebagai ideologi resmi negara. Bangkitnya sosialisme di Cina di abad ke-20 bahkan menyalahkan Konfusianisme sebagai penyebab dari kelemahan bangsa Cina. Dengan berdirinya Republik Sosialis Cina di bawah Mao Zedong, Konfusianisme semakin ditekan dan semakin kehilangan pengaruhnya. Pada akhir abad ke-20, dengan munculnya Asia Timur sebagai kekuatan ekonomi baru, Konfusianisme mengalami peningkatan popularitas baik di Cina maupun di luar negeri. Secara historis, budaya dan negara yang dipengaruhi oleh Konfusianisme antara lain Cina, Taiwan, Hong Kong, Makau, Korea, Jepang, Vietnam, dan Singapura. Survei yang dilakukan oleh The Pew Research Center tahun 2012 menunjukkan data statistik bahwa di Cina, 22% dari populasi penduduknya masih mempraktekkan agama tradisional Cina. Agama Konghucu di Indonesia.
Setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang didukung oleh pemerintah Cina Komunis, pemerintahan Orde Baru melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Tapi setelah lebih dari 30 tahun melalui Kepres nomor 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14/1967 dan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978 yang melarang agama Konghucu di Indonesia. Bahkan Hari Raya Imlek pun sekarang sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Pelarangan pemerintah Orde Baru membuat banyak warga negara keturunan Tionghoa yang beralih menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha. Kelenteng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah nama menjadi vihara, yang merupakan tempat ibadah agama Buddha. Tapi setelah agama Konghucu diberi pengakuan oleh pemerintah, maka geliat tradisi dan budaya warga keturunan Tionghoa menjadi lebih bebas untuk ditampilkan. Bahkan keturunan Tionghoa yang sudah beralih masuk agama Kristen pun sekarang masih tetap melestarikan tradisi seperti Imlek. Data sensus penduduk tahun 2010 mencatat jumlah pemeluk agama Konghucu hanya 0,05% dari populasi nasional, atau sekitar 117.091 orang saja. Masuknya agama Konghucu ke Indonesia diperkirakan bersamaan dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang Tionghoa ke Nusantara sejak beberapa abad yang lampau. Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado saja sudah didirikan sejak tahun 1819. Di Indonesia, umumnya pemeluk Konghucu juga menganut agama Buddha dan Tao dan disebut sebagai umat Tridharma. Pergerakan Tridharma dimulai pada awal tahun 1920-an yang dipelopori oleh Kui Tek Hwai. Padahal, pada awal perkembangannya, Tridharma dikenal dengan nama Sem Kau atau tiga agama. Sem Kau Hui atau perkumpulan tiga agama didirikan oleh Kui Tok Hwai bersama kawan-kawannya pada tahun 1934. Kui melakukan ini karena ia menyadari bahwa untuk mayoritas orang Cina di Indonesia, tiga agama ini telah tercampur dan tampaknya telah menjadi satu. Terjadi sinkretisme agama. Di dalam Tridharma, penghormatan diberikan kepada Sang Buddha, Konghucu, Lao, Che, dan Dewa Pelindung Dharma lainnya. Hari Raya Agama Buddha dan Hari Raya Tradisional Tionghoa juga sama-sama dirayakan. Saat ini ada beberapa organisasi Tridharma dan Konghucu di Indonesia, yaitu PTTID se-Indonesia atau Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia. Kemudian Martrisya atau Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Kemudian GTI, yakni Gabungan Tridharma Indonesia. Kemudian Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia dan Pemuda Tridharma Indonesia. Kemudian Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Kemudian Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin. Dan Kebaktian Agama Konghucu Indonesia atau Kakin.